Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Khalid Pratama, NPM 221501055 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan membuat tugas akhir 3 praktikum jaringan komputer yaitu configure VLAN and tracking physical mode topologi. Nah, di sini ada langsung saja di sini ada topologinya yaitu ada PCA, switch 1, switch 2 dan PCB. Nah, kemudian kita langsung saja buat topologinya. Pertama kita masukkan PC 1, switch, switch lagi, lalu PC lagi. Jadi kita ganti jadi PC A, speed satu, S2, PCB. Nah, jika sudah kita akan hubungin dari sini, dari PCA dulu kita pakai yang ini, strike. Sini kita menggunakan F0, fase terendah 0 ke 6. Nah, dari switch ke switch karena dia sama, jadi kita menggunakan cross dari fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 01. Dan kita menggunakan yang ini dari sini menggunakan 018 ke sini. Menggunakan yang Ethernet 0. Selanjutnya kita akan menggunakan ini kabel konsol dari RS232 ke konsol. Yang ini juga kita dari sini. Dari RS, dari konsol ke RS232. Nah, setelah sudah, kita bakal konfigurasi eh, apa namanya IP-nya dulu. Nah, di sini kita ke PCA dulu deh. Nah, di sini kita buat config ethernet. Ya, di sini. IP dari PCA adalah ini. Kemudian jangan lupa kita masukkan default gateway-nya juga. Nah, sudah itu kita close. Kemudian kita ke PCB sama desktop installation. Kemudian kita masukkan fungsinya di sini. Nah, default gateway-nya jangan lupa juga. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke switch. Nah, di sini konfigurasi switch-nya. Kita ke S1-nya dulu. Ini PLI. Ini kita masukkan enable, kemudian config terminal. Setelah itu kita akan mengganti namanya menjadi S1 yaitu host name S1. Nah, setelah udah kita masuk ke enable secret class.
Untuk masukkan passwordnya nanti. Kemudian kita line console 0. Nah, jika sudah kita masukkan passwordnya. Password Cisco. Kemudian kita login. Nah, setelah login, di sini kita akan masuk ke line VT04. Kita exit dulu. Nah, setelah itu kita masukkan line VTY04. Habis itu kita masukkan passwordnya tadi. Password Cisco. Setelah itu kita login lagi. Nah, kemudian kita akan eh mengenkripsi password tersebut. Yaitu kita exit dulu pertama ya. Exit. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Jika sudah, kita masukkan banner MOTD-nya. Kita akan interface VLAN satunya. Nah, jika sudah masuk ke if, kita copy aja IP-nya. Habis itu kita ketikkan no shoot. Nanti lagi kita exit. Jika sudah di exit, kita akan menginterface range dari F02 sampai 5 ini. F0 2 per 5 sama F0 7 per 4 itu eh, kita akan apa ya, memindahkannya interface range dari segini. Nah, itu kita ketikkan shutdown. Shoot aja, shoot. Lalu kita exit. Jika sudah di exit, nah kita akan nge-set clock ya. Jam. Ini sebenarnya kita siketin aja di modul. Oh, kita exit dulu ya. Nah, di sini baru kita set clock. Nah, baru kita akan save dengan copy running ini. Nah, jika sudah di save, kita akan ini kan baru S1 ya. Kita akan copy ke S2-nya. Sama, cuman sama perintahnya tadi CLI enable terus config terminal. Kemudian kita akan berubahnya menjadi hostname S2. Kemudian enable secret class. Jika sudah, kita akan masuk ke line console 0. Setelah itu passwordnya lalu kita login, kita exit dulu, baru line VTY04. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi passwordnya. Password Cisco. Login. Nah,
baru kita enkripsi lagi. Sini kita exit dulu ya. Banner MOTD. Nah, kita akan menginterface VLAN satu ini. Interface VLAN satu. Kita copy aja IP-nya. Jika sudah kita node. Nah, baru kita exit. Kita akan menginterface range dari sini. Dari F0, fase Ethernet 0/2 sampai 17, fase Ethernet 19 sampai 24, dan G01 sampai 2. Kita ketikkan shutdown, terus exit, terus exit, exit lagi. Nah, kita set clocknya. Be running. Setelah sudah kita akan ngetes IP-nya. Kita akan coba ping. Sini ada tulisan PCA ping PCB. Ini di PCA ya, kita ketikkan ping. IP PCB berapa? 192.168.10.4. Nah, berhasil lah di sini. Kalau PC ke PC dia nggak akan ada request timeoutnya. Kemudian kita akan nyoba apa lagi? PCA PCA ke S1. Di sini nggak bakal bisa karena beda jaringan. Yang satu menggunakan IP titik 10 yang PC, yang switch menggunakan IP titik 192.168.1.11. No, nggak bisa kan? Karena dia apa ya? Beda jaringan. Sini kan, coba kita ganti ya. Tuh nggak bisa ya. Nah, yang ini sama PCB ke S2 juga nggak bisa. S1 ping S2. Coba ya. Kita masuk ke mode user aja. Seksi passwordnya. Nah, di sini kita coba ping 92.168.1.11. Ini PC berapa? PC ini S1. Kita berarti ping ke S2. Nah, di sini suksesnya itu 3/5. Jadi kalau mau berhasil 5/5, kita kalau pertama emang iya karena dia harus mengenali IP-nya dulu. Di sini kita coba ping lagi, pasti akan 5/5. Nah, di sini udah 5/5 nih. Jadi S1 ke S2 tuh bakal bisa. Oke. Nah, lanjut.
Nah, di sini kita masuk ke S1, kemudian kita masuk ke konfigur terminal dulu. Ke- Salah ya. Oh, oh, kita masuk ke enable dulu. Lupa, sorry. Inputnya. Nah, kita masuk ke config terminal. Setelah itu kita akan masuk ke VLAN 10. VLAN 10 ini akan kita namai yaitu sebagai operation. Namanya operation. Lalu kita katakan VLAN 20. Namanya adalah parking lot. VLAN 99. Name management. VLAN 1000. Name native. Lalu kita add ini untuk keluar langsung ya. Nah, sama ke yang S2 juga disuruh buat. Create the same VLAN on S2. Coba dulu ya. VLAN 20. Namanya adalah dan VLAN 99. Name management. VLAN 1000. Name native. Nah, kita kembali ke S1. Nah, di sini kita akan melihat VLAN-nya itu udah berubah belum. So, VLAN brief. Nah, di sini sudah operation tuh di VLAN 10, parking lot tuh di VLAN 20, manajemen di VLAN 99, dan nanti di VLAN 1000 gitu. Kemudian, di sini kita masih di S1. Eh, Step 2 adalah eh, ini mengkoreksi switchnya interface atau tidak. Kita masuk ke config terminal dulu. Nah, setelah sudah masuk ke config terminal, kita masuk ke interface-nya. Interface F0/6. Kita masuk ke switch mode. Port mode akses ini fungsinya kita akan masuk ke mode akses yang bisa mengakses VLAN tersebut atau interface tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke VLAN 10. Jadi eh VLAN 10. Kalau VLAN defaultnya itu adalah VLAN 1. Nah, di sini default. Jadi
Kalau yang udah dirubah atau dihapus dia akan kembali ke default VLAN satu. Nah, dari VLAN satu ini jadi default, remove IP address and configuration it on VLAN 99. Di sini kita exit dulu. Habis itu kita masuk ke VLAN satu dulu, interface, no IP address. Kemudian interface VLAN 99. Kita masuk ke 99, VLAN 99. Nah, baru kita masukkan IP-nya. Baru kita end. Dia akan kembali ke sini. Kita akan coba show atau melihat. Nah, di sini VLAN mana nih? Kita masuk ke manajemen kan di sini. 100 operation aktif. V V A fase Ethernet 0/6. Di mana di nah di sini. Dia akan masuk ke default. Kemudian kita akan show IP interface brief. The status VLAN is up atau down. Di sini VLAN 9 itu up dan down. Nah, kenapa? Karena VLAN itu keluar dari database, tapi eh VLAN-nya itu tetap ada di portnya gitu. Tapi dia keluar dari database. Kemudian di sini async PCB to operation VLAN on S2. Kita ke S2 di sini. Kita akan interface fast Ethernet 0/18. Oh, config. Nah, kemudian kita akan mengganti switch mode aksesnya. Masuk ke mode akses dulu. Terus kita akan ke VLAN 10. Kemudian di ini kita exit dulu. Nah, kita akan masuk ke interface VLAN 1. No IP address. Sama dia. No IP address lagi. Kita masukkan IP-nya. Kemudian mana tadi? Kita exit. Exit lagi. Sebenarnya bisa di end sih. Kita masukkan show VLAN brief. Jika udah kita paste. Nah, di sini sama yaitu 100 operation. Ini 10 operation aktif 0/18. Di sini 0 FA 0/18. Kemudian di part 3 kita kembali ke S1.
Sini kita akan masuk ke configure terminal lagi. Tekan interface F0, range-nya dari F0 11 sampai 24. Itu akan di switch ke 99. N. Nah, itu kita show VLAN brief. Sudah, kita akan menginterface lagi yaitu range F0 per F0 11 sama F0 21. Sini kita masuk ke config. Nah, kita akan merubah switchnya menjadi VLAN 10. Tekan. Kemudian sama kita show juga. Show VLAN brief. Sini ada FNA yang kita barusan yaitu di mana tadi? Di 10. Nah, ini dia bukan di default lagi tapi di 10, VLAN 10 yaitu operation. Jadi dia bakal pindah nggak di default. Kemudian kita akan sama mengganti lagi interface F024. Eh, salah. Kita configure terminal dulu. Nah, setelah itu kita masukkan switchnya atau mode akses VLAN-nya. TN. Nah, show VLAN brief. VLAN F024 sekarang ada di FA0/2 di default, dibalikin lagi. Jadi yang tadinya dia udah dirubah ke VLAN 10, kemudian dia dibalikin ke default lagi yaitu di 1, VLAN 1 seperti itu. Nah, di sini kita akan menambahkan VLAN dan menghapusnya dari database. Sini kita masuk ke config terminal lagi. Nah, masuk ke VLAN F24. Kita akan menggantinya ke VLAN 30 rubahnya. Kemudian kita end show. Nah, di mana FA0/3 per 24 ini ada di 30, VLAN 00 nih. Nggak ada di default lagi. Rubah di sini. Oke, pindah deh. Nah, di sini kita masukkan kok config terminal lagi. Terus no. Eh, di sini adalah fungsinya untuk menghapus VLAN 30 itu dari database. Nah, kita akan show lagi. Si F024 tadi akan pindah ke default atau VLAN 1. Jadi setelah kita tambahkan VLAN baru, kita hapus. Ini FA0/24. Di sini sudah terhapus ya di 30 tadi. Nah, dia itu akan kembali ke default. Sini kita akan berubahnya lagi nih.
Terus N. Baru kita show lagi. Di sini if A0 per 24 tadi, dia akan pindah ke default yang telah dihapus dari VLAN 30 tadi seperti itu. Kemudian di sini di part 4 itu kita akan konfigurasi eh, terang. Config. Kemudian kita interface F0. Kemudian kita switch akses mode dinamik ini sama aja sebenarnya buat masuk ke mode dynamic. Nah, eh di S2 ini akan berubah sendiri dia otomatis ini. Kemudian kita end dulu, baru kita show VLAN brief. Nah, di sini sudah show VLAN brief, show interface terang. Jika udah, sama di S2 juga akan berubah. Kita masuk ke S2-nya. Habis itu kita akan masuk ke nah, sama di sini ada port-portnya. Kemudian kita akan nyoba ping dari S1 ke S2 atau sebaliknya. Di sini kita eh exit dulu. Nah, kita akan nyoba ping. Ini kan S2. Ping ke S1. S1 192.168.1.11. Kita tunggu. Nah, di sini 3/5. Kita ping lagi akan jadi 5/5. Nah, jika sudah, kan di sini berhasil ya S1 ke S2. PCA ke PCB kita akan coba. PCA. Ini ping ke PCB 192.168 titik. Saya lupa bentar. PCB itu titik 10.4. Tunggu. Nah, berhasil di sini kan ping. Kemudian di sini PCA ke S1. Itu nggak bakal bisa. Tadi titik 1.11. Ini nggak sih? Ke S1. Time out ya. Titik 1. Sebentar. Nggak bakal bisa dia. Karena beda jaringan. Sama PCB ke S2 juga nggak akan bisa. Kemudian, mana tadi? Jika sudah,
Kita masuk ke S1-nya lagi, config terminal, kemudian interface F0/1. Nah, kita masukkan switch port mode terang. Kemudian kita N, kita show interface terang. Sini kan eh, ada nih port-portnya yang kepake, VLAN, allow to terang. Kemudian kita masuk konfigur terminal lagi. Kemudian eh, masuk ke interface F0/1. Setelah itu, setelah sudah, kita N. Kita coba SDN di S2 ini sama, dia akan muncul juga. So, enable dulu. Nah, sama kan. Nah, itu untuk yang tadi, untuk tugas yang dari modul. Sebenarnya ada tugas lagi, yaitu eh, nah, ini ada tugas tambahan, yaitu mana ya? VLAN dengan switch, kemudian VLAN dengan switch dan router. Kita coba yang atas dulu deh. Ini kita close dulu. Kita buat topologi lagi. Switch, kemudian PC, laptop atau mana? Kita sambungin dulu pakai kabel Strike plus Ethernet 0/1 ke plus Ethernet 0/2 ke terus koneksi antara PC dan laptop kita masuk ke switchnya dulu, CLI, terus enable, kemudian config terminal, kemudian VLAN 10, setelah itu name,
terganti. Kita menamakannya itu VLAN 10 adalah lab komputer. Kemudian kita exit. Kemudian kita ke VLAN 20. Name-nya kita kasih nama ruang dosen. Kita exit. Kemudian eh, kita akan interface yaitu masing-masing. Pertama kita interface 01 dulu. Kemudian switch port mode akses. Terus kita akan masuk ke VLAN 10-nya. Kita exit. Kemudian kita akan interface yang ke fase Ethernet 2-nya. Exit. Nah, untuk melihat hasil konfigurasinya itu solve VLAN brief. Ini kita udah exit. Oh, kita exit sekali lagi. Nah, di sini udah ada nama lab komputer dan ruang dosen. Brief yaitu fase Ethernet 0 dan fase Ethernet 2. Setelah konfigurasi eh, koneksikan antara PC dan laptop kemudian bandingkan dengan tes koneksi sebelumnya. PC dan laptop kita nambahin router di sini ya. Nah, kita masukin router dulu. Di sini belum connect ya. Kalau dari sini, saya tampil sih nggak ada penjelasannya ya. Nol benar. Sama aja. Dari sini kita masuk ke PC-nya. Config. Dari sini. Di config etc. Satu sembilan dua titik satu enam delapan titik satu titik dua. Subnet maksudnya akan otomatis root at default gateway. Ini gitu. 192.168.1. Oke, kita close. Kemudian kita masuk ke laptopnya. Desktop. 192.168.
titik dua. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.1. Di close. Ubah mode switch yang terhubung ke router menjadi mode terang. Masuk ke switch, configure terminal. Kemudian switch port mode terang. Kita masuk ke mode terang. Kita exit. Setting router agar bisa dilakukan interkoneksi antara VLAN. Untuk setting router dari PC, lihat di lampiran ini. Jadi konfigurasi pada satu interface di router. Sistem konfigurasi dialog. Kita masuk ke routernya. CLI. Kita masuk ke enable. Conf. Terus, hmm, kenapa nggak bisa? Nol per nol. Hmm, Bukan kita ganti G gede. Nggak bisa juga. Ini nggak bisa dimasukin. Kenapa nggak tahu juga saya. Saya sering ngikutin modul padahal. Itu invalid terus ya. Ini nggak bisa kenapa. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Saya Rio, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.